Halo teman-teman Brighton Satelit, terutama yang baru join. Selamat bergabung dengan tim kita di Brighton Satelit. Saya juga berharap kalian pun mengalami kesuksesan bersama dengan Brighton Satelit. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai bukti kepemilikan ya, sertifikat. Kenapa hal ini penting? Karena di salah satu pertanyaan saat kalian ngelisting itu ditanyakan tentang sertifikat. Nah, nanti akan saya jelaskan secara singkat, secara praktis. Kenapa? Yang lebih detailnya nanti saat kalian praktek sehari-hari. Ya, jadi bukti kepemilikan itu ibaratnya mobil, itu adalah BPKB-nya, teman-teman. Nah, baik, akan kita kupas apa aja itu bukti kepemilikan. Baik teman-teman, mari kita bahas satu demi satu. Di sini saya sudah menuliskan 5 bukti kepemilikan yang seringkali disampaikan oleh pihak vendor atau pemilik sebuah properti. Ya, apakah ada bukti kepemilikan lain? Ada. Seperti ini ya contohnya ya. Eigendom yaitu surat zaman Belanda, petok D, surat kas desa. Tapi tidak saya bahas saat ini. Ya, karena ini jarang dan juga saya sarankan untuk tidak melisting surat-surat yang demikian. Kenapa? Nanti saya jelaskan di kesempatan yang lain. Oke, mari kita fokus ke 5 jenis bukti kepemilikan ini. Ya. Jadi, sertifikat itu yang paling tinggi adalah SHM, ya. Sertifikat hak milik. Kedua itu adalah HGB, hak guna bangunan, ya. Kenapa hak milik ini paling tinggi? Karena pertama dia memiliki hak mutlak penuh atas tanah dan bangunan, dan dia tidak memiliki jangka waktu, teman-teman. Jadi tidak seperti hak guna bangunan ya, yang memiliki jangka waktu 30 tahun, terus diperpanjang lagi 20 tahun, seperti itu ya teman-teman ya, secara gampangnya ya. Dan itu kenapa dengan properti yang sama, surat properti yang suratnya SHM itu seringkali lebih mahal daripada properti yang suratnya HGB. Ya, karena pemahamannya secara dasar itu SHM ini lebih kuat. Seperti itu ya. Tapi apakah ini sama-sama resmi? Sama-sama resmi, sama-sama kuat dan sama-sama terdaftar di Badan Pertanahan Nasional ya, BPN. Nah, jadi bedanya antara SHM dan HGB itu adalah di jangka waktu ya. HGB memiliki jangka waktu yang harus diperpanjang. Dan HGB itu biasanya daerah-daerah komersial. Kalau perusahaan-perusahaan itu harus belinya juga HGB, nggak bisa SHM. Andai kata dia beli SHM, nanti diturunkan statusnya jadi HGB. Ya, basicnya seperti itu ya teman-teman ya, intinya seperti itu ya. Baik teman-teman, untuk mempermudah menjelaskan tentang PPJB, saya akan memakai sebuah ilustrasi. Ya, jadi PPJB ini adalah bukti kepemilikan sementara ya, yang diterbitkan oleh sebut aja developer kepada klien, pembeli. Jadi pegangannya pembeli sementara sembari menunggu proses HGB-nya selesai, dia dipegangi yang namanya PPJB. Singkatannya perjanjian pengikatan jual beli ya antara kedua belah pihak, yaitu developer, sebut aja contoh ya PT Citraland dengan si A ya. Jadi si A ini membeli sebidang atau sebuah rumah dari PT Citraland ya. Nah, saat membeli lahan itu kan belum ready ya, belum siap ya. Jadi dengan kata lain Citraland ini masih proses mengurus untuk HGB-nya itu bisa dipecah per kafling ya, dipecah per kafling sesuai yang dijual. Nah, itu kita sebut aja HGB masih atas nama developer, yaitu PT Citraland ya. Itu kita sebut PPJB. Jadi si A itu cuma dipegangi dokumen yang menyatakan bahwa si A ini memang pemilik sah atas kafling tersebut. Sebut aja nomor 1A misal ya, 1A. Nah, di situ dijelaskan ukuran tanahnya, lokasinya ya. Tapi itu diterbitkan oleh developer ya. Nah, setelah itu developer tentu akan memecah HGB tersebut menjadi per kafling
HGB-nya dipecah, HGB-nya di-split per kafling ya, 1A mama. Nah, itu identik kita nyebutnya PPJB split. Nah, jadi PPJB split itu teman-teman pengertiannya adalah surat perjanjian jual beli di mana HGB-nya itu sudah pecah per kafling. Ya, nah ini biasanya sudah ready untuk dibalik nama ke si A. Jadi HGB nanti terbit atas nama si A. Sebelum dibalik nama, kita menyebutnya adalah PPJB split. Kalian nggak usah bingung teman-teman. Terima aja, seumpama vendor itu menitipkan sebuah properti yang masih PPJB, ya nggak apa-apa, ditulis aja PPJB. Berarti itu sertifikat masih atas nama developer. Ya, pengaruhnya di mana? Di masalah kredit, masalah skema transaksinya berbeda. Nanti bisa kalian tanya next step-nya ke leader. Tapi saat ini saya mau menjelaskan bahwa PPJB itu adalah surat bukti kepemilikan. Ya, sama juga seperti apartemen. Apartemen pun kalau belum terbit sertifikatnya per unit, itu pemiliknya biasanya memegangnya PPJB. Ya. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 adalah hak pakai lahan HPL. Itu sama dengan HGB, teman-teman. Cuman di lembar keduanya, di bagian bawah itu ada catatan bahwa HGB ini didirikan di atas tanah HPL. Maksudnya apa? HPL ini hak pakai aja ya, teman-teman ya. Jadi itu ada yang punya institusi. Contoh, Perumnas, PT KAI, ada juga Angkatan Laut, macam-macam. Nah, saya mau kasih tahu, terutama di trade area kita Surabaya Barat ya, teman-teman ya. Itu biasanya di daerah Citraland, di bagian-bagian depan, di klaster-klaster seperti East Emerald Mansion, Royal Park itu banyak tanahnya masih HPL. Jadi PT Citraland itu membeli di atas tanah HPL. Lalu bisa nggak ditransaksikan? Bisa, teman-teman. Ya ada tata caranya sendiri ya, tapi setidaknya kalian nggak usah bingung. Jadi ini cuma pemahaman dasar bahwa HPL itu adalah hak pakai dan bisa diperjualbelikan ya. Kalian tulis aja. Untuk next stepnya kalian bisa konsultasi sama leader-leader. Kemudian kelima, strata title. Strata title ini biasanya itu diberikan kepada kepemilikan apartemen atau sebuah stand ya di pusat perbelanjaan ya. Jadi strata title ini adalah surat kepemilikan sahnya atas unit tersebut ya. Jadi HGB atas unit tersebut. Nah, kalau belum menerima strata title gimana? Ya otomatis dia masih PPJB. Jadi masih pengikatan jual beli yang diterbitkan oleh developer ini kepada pemilik apartemen ya. Jadi dipegangi cuma PPJB ya. Seperti itu teman-teman. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Nanti kalian akan melihat bentuk fisik dari SAM itu seperti apa dan HGB seperti apa. Baik teman-teman, saya ada ketinggalan satu, yaitu surat hijau. Saya taruh di nomor 6. Kenapa? Karena kita cukup sering saat melisting itu kita dititipi yang namanya surat hijau. Kenapa surat hijau? Karena suratnya itu memang berwarna hijau. Nah, terus apa ini surat hijau? Surat hijau ini hanya ada di kota Surabaya, teman-teman. Yaitu sebuah kepemilikan di atas tanah yang aslinya tanah itu adalah miliknya Pemkot Surabaya. Jadi statusnya pemilik itu sewa ke Pemkot. Sewanya jadi dia membayar yang namanya iuran retribusi tiap tahun ke Pemkot. Ya, seperti itu. Apakah resmi? Apakah sah? Resmi dan sah. Tapi ini kita kalau mau transaksi tidak bisa ke BPN ya, teman-teman, tapi ke Pemkot. Karena itu hubungannya sama Pemkot, tanahnya Pemkot. Nah, surat hijau ini cukup banyak ya, teman-teman. Biasanya ada di daerah Duku Kupang, di daerah Ngagel. Jadi jangan kaget ya kalau dititipi yang namanya surat hijau. Ya, jadi pengertiannya seperti itu, teman-teman ya. Baik teman-teman, berikut adalah contoh sertifikat hak milik
ini adalah fotokopinya. Kalau dalam kondisi yang sesungguhnya ini berwarna hijau ya teman-teman. Ini sekali lagi fotokopi. Nah ini teman-teman, kalau kalian bisa lihat, sertifikat itu adalah seperti ini bentuknya. Ini halaman kedua. Sini dijelaskan bahwa ini adalah sertifikat hak milik. Ini ada nomornya yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Ada provinsi, kecamatan, dan kelurahan. Kita lihat halaman berikutnya. Jadi ini sertifikat, contoh sertifikat hak milik ya teman-teman ya. Nah, halaman berikutnya kita lihat di sini. Ini tertera hak milik. Nama pemegang haknya ada di sini, yaitu pemiliknya. Dan di sini adalah surat ukur menyatakan luasnya berapa ya, seperti itu. Dan ya ini ada beberapa lembar kosong. Ini biasanya kalau ganti pemilik, di sini ada nama yang baru ya, nama pemilik yang barunya siapa ya, dijual lagi, terus ada lagi namanya siapa di sini. Nah, di lembar berikutnya lagi ada yang namanya surat ukur ya. Di sini menyatakan batasan-batasannya, dan kita lihat di sini ada gambar situasi ya teman-teman, yang berisi tentang posisi sebuah lokasi sertifikat itu berada. Dalam hal ini adalah lokasinya ya. Ini adalah lokasinya. Nah teman-teman, gambar situasi ini mempunyai skala ya 1:500, yang artinya 1 cm di kondisi 1 cm di sini itu sama dengan 500 cm di kondisi real. Dengan kata lain, 1 cm di sini identik atau sama dengan 5 meter ya, 500 cm. Dan di sini kita lihat ada arah mata angin utara. Berarti kalau kafling ini menghadap ke selatan, agak serong sedikit. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya ini keterangan. Itu aja sih untuk hak milik. Baik, lanjut ya. Yang berikut adalah sertifikat hak guna bangunan. Jadi sekilas penampakannya itu sama dengan hak milik ya. Tapi di lembar kedua di sini tertera hak guna bangunan ya. Di sini ada nomornya juga. Nah, untuk yang lain-lain itu sama ya. Jadi ada nama pemilik, pemegang haknya, terus ada ukurannya 142 meter persegi, surat ukurnya ya. Terus ini ada nomor. Ini tadi sudah saya jelaskan ya, ada nomornya ya, sama persis. Cuma di sini tulisannya hak guna bangunan. Nah, kalau ada tulisan di sini adalah hak tanggungan, berarti ini suratnya sedang dibankkan ya, sedang dijaminkan di bank maksudnya. Di sini PT BRI ya. Nah, ini dipasang hak tanggungan. Kalau sudah lunas, itu biasanya ada yang namanya roya. Jadi dicabut hak tanggungannya. Ada keterangannya lagi dari BPN di sini bahwa sudah diroya, berarti sudah lunas. Sertifikatnya sudah tidak sekolah lagi di bank itu ya, tidak dijaminkan lagi. Nah, sama ada surat ukur, juga ada gambar situasi, ada arah mata anginnya juga utara ke sana. Nah, ini lokasinya yang di bold ya, yang di garis tebal ya. Nih di sini ya, ini lokasinya. Skalanya 1:500, berarti 1 cm sama dengan 5 meter kondisi di lapangan. Halaman lainnya sama sih teman-teman, tidak ada perubahan. Nah, ini dilengkapi blueprint sih, tapi ini tidak tercantum di dalam bukunya itu ya. Ada ya, itu aja sertifikatnya. Ini nggak usah dilihat. Nah teman-teman, demikian tadi penjelasan singkat mengenai bukti-bukti kepemilikan. Saya berharap penjelasan tadi bisa menambah pengetahuan teman-teman saat melakukan aktivitas listing. Ya, bagi teman-teman yang masih belum join dengan Brighton Satelit,
silahkan join dengan menghubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.